teman-teman, selamat siang. Di video ini saya akan bicara tentang performance atau penampilan. Mengapa kita harus menjaga performance atau penampilan? Yang pertama, penampilan adalah citra diri. Yang kedua, penampilan adalah sarana komunikasi. Dan yang ketiga, penampilan adalah kunci sukses. Berdasarkan macam, penampilan dibagi dua macam, yaitu yang pertama, penampilan statis, terdiri dari tinggi badan, berat badan, bentuk wajah, bentuk tubuh, dan bentuk kaki. Yang kedua, penampilan dinamis, terdiri dari ekspresi wajah, pancaran mata, suara, cara mendengarkan, sikap tubuh, bahasa tubuh, dan cara berjalan. Kita harus menjaga penampilan dari hal yang paling sederhana, yaitu kebersihan dan kerapian jasmani. Terdiri dari bau mulut, bau badan, kebersihan gigi, kuku dan sepatu, rambut dan kulit. Sebagai wanita, kita tidak lepas dari make up. Make up berguna pada saat kita menghadapi atasan atau orang penting. Dalam bermake up yang harus kita persiapkan, yang pertama foundation, yang kedua bedak, yang ketiga eyeshadow dan eyeliner, yang keempat mascara, yang kelima alis, yang keenam blush on, dan yang terakhir lipstick. Sikap tubuh positif dibagi menjadi 5. Yang pertama, tampil percaya diri. Yang kedua, terkesan percaya diri. Yang ketiga, letak busana jadi lebih rapi. Yang keempat, tubuh terlihat proporsional. Yang kelima, baik untuk kesehatan. Bentuk tubuh wanita dibagi menjadi 7, yaitu persegi panjang, segitiga, jam pasir, segitiga terbalik, wajik, bulat lonjong, dan 8. Bentuk wajah berdasarkan pemilihan kacamata. Bentuk wajah hati dapat menggunakan frame, cat eye, dan oval. Bentuk wajah segitiga dapat menggunakan frame, bersudut, dan persegi. Bentuk wajah wajik bisa menggunakan frame persegi. Bentuk wajah panjang bisa menggunakan frame bersudut. Bentuk wajah bulat bisa menggunakan frame, cat eye, dan oval. Untuk bentuk wajah persegi bisa menggunakan frame, cat eye, dan oval. Dan yang terakhir, bentuk wajah oval bisa menggunakan semua frame kacamata. Untuk susunan warna terbagi menjadi 2. Yang pertama, warna panas, yaitu merah, orange, kuning, hijau, coklat, hitam, putih, dan keemasan. Yang kedua, warna dingin, yaitu biru, pink, ungu, marun, toska, abu-abu, hitam, putih, dan keperakan. Jika ingin memadupadankan warna, harus sama. Warna panas dengan warna panas, warna dingin dengan warna dingin. Aksesoris yang digunakan untuk warna panas adalah warna emas atau kuning, dan untuk warna dingin, warna silver atau putih. Bicara tentang tata busana, ada 3 tips bagaimana memilih busana. Yang pertama, 3S, sederhana, serasi, dan sopan. Yang kedua, sesuaikan dengan waktu, acara, dan tempat acara. Yang ketiga, sesuaikan busana dengan kepribadian Anda. Untuk pemilihan busana berdasarkan waktu acara, busana pagi, siang, warna lembut, pastel, dan kombinasi gelap terang. Untuk desain, sederhana. Untuk perhiasan, bisa memakai perhiasan emas kecil dan emas imitasi. Untuk motif, bisa menggunakan motif kotak-kotak, bunga kecil-kecil, polkadot, atau polos. Untuk busana sore, warna
kita bisa menggunakan 50% terang, 50% gelap, atau 100% gelap. Bahan bisa menggunakan silk atau silky, 50% tidak mengkilap. Untuk motif bisa lebih meriah. Untuk desain bisa lebih terbuka. Dan perhiasan bisa menggunakan perhiasan yang 50% mengkilap. Untuk busana malam hari, warna kita bisa menggunakan warna 100% gelap dan 100% terang. Bahan bisa menggunakan silk, lace, velvet, atau bahan mewah lainnya. Motif bisa menggunakan motif polos atau kombinasi. Untuk desain bisa menggunakan desain mewah atau sederhana. Untuk perhiasan bisa menggunakan 100% perhiasan mewah mengkilap. Bentuk garis layar pada busana wanita dibagi menjadi 9. Yang pertama, V-neck, scoop, square, halter, sweatheart, strapless, sabrina, off shoulders, one shoulders. Busana sesuai tempat kerja dibagi menjadi 4, yaitu konservatif, industrial, akademik, dan casual. Bicara tentang etiket dan etika, memiliki perbedaan. Yang pertama, etiket adalah aturan dalam pergaulan atau tata krama. Yang kedua, etika. Etika adalah falsafah moral dan merupakan pedoman cara hidup yang benar dilihat dari sudut budaya, susila, dan agama. Dasar-dasar etiket dibagi menjadi 6. Yang pertama, bersikap ramah dan sopan kepada siapa saja. Yang kedua, memberi perhatian kepada orang lain. Yang ketiga, berusaha selalu menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, selalu bersikap ingin membantu. Yang kelima, dapat menguasai diri, mengendalikan emosi dalam situasi apapun. Dasar-dasar etika terbagi menjadi 5. Yang pertama, kebersihan dan kesehatan diri. Yang kedua, keluasan. Yang ketiga, kerapian berbusana. Yang keempat, cara berbicara. Dan yang terakhir, sopan santun. Etiket perkenalan. Yang lebih muda diperkenalkan ke yang lebih tua. Untuk pria diperkenalkan kepada wanita. Untuk wanita diperkenalkan kepada pria apabila pria itu orang penting atau yang lebih tua. Wanita diperkenalkan kepada pria apabila wanita itu keluarga kita sendiri. Dan hindari perkenalan di tempat yang ramai. Etiket berjabat tangan. Ulurkan tangan, jabatlah tangan dengan sedikit menekan. Tataplah mata, senyum, tubuh sedikit condong ke depan. Bila kurang jelas mendengar nama orang, bisa tanyakan kembali. Etiket bertukar kartu bisnis. Yang pertama, berikan kartu nama dengan kedua tangan menghadap ke arah penerima. Yang kedua, bacalah kartu nama terlebih dahulu sebagai bentuk penghargaan. Yang ketiga, buatlah catatan kecil siapa orang tersebut dan bertemu dalam kesempatan apa. Sedangkan yang tidak boleh dilakukan adalah menyimpan kartu nama pada saat kita sedang berbicara dengan orang tersebut. Tata cara menerima tamu dan bertamu. Untuk tata cara menerima tamu, yang harus kita lakukan adalah tersenyum, menyapa, berdiri bila tamu masuk, berjabat tangan, bersikap ramah sopan dan ingin membantu, mengantar tamu ke pintu saat tamu akan pulang. Ketika bertamu, yang harus kita lakukan, ketuk pintu sebelum masuk, tersenyum dan anggukan kepala, berjabat tangan, jangan duduk sebelum diperbolehkan, bicara separuhnya saja, tatap mata lawan bicara, pamitan dengan sopan. Perhatikan posisi duduk tamu, pastikan tamu duduk di posisi atau di kursi yang paling jauh dari pintu sehingga pihak tuan rumah dapat dengan mudah mengantar tamu ke pintu pada saat meeting sudah selesai.
Tata cara dalam rapat. Yang pertama, memasuki ruang rapat 15 menit sebelum rapat dimulai. Yang kedua, mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan agenda rapat. Yang ketiga, handphone dalam keadaan silent. Yang keempat, menjadi pendengar yang baik. Yang kelima, apabila ingin diinterupsi harus mengacungkan tangan terlebih dahulu. Yang keenam, tidak boleh keluar masuk ruang rapat apabila terjadi hal-hal mendesak atau hal-hal penting. Yang ketujuh, membuka dan menutup pintu dengan perlahan. Etiket naik tangga dan elevator. Jika naik, posisi laki-laki harus berada di satu tingkat di bawah wanita. Untuk turun, posisi laki-laki mendahului wanita. Laki-laki harus membukakan dan menahan lift untuk wanita, tapi ketika berbicara bisnis, baik laki-laki maupun wanita harus menahan lift dan membukakan lift untuk atasannya. Tetapi ketika berbicara mengenai bisnis, jabatan yang lebih rendah, baik wanita maupun pria, harus membukakan lift dan menahan lift untuk atasannya. Etiket membayar tagihan makanan. Apabila kita mengundang makan siang atau malam, yang membayar adalah kita. Apabila kita mengundang makan siang atau malam dalam rangka bisnis, maka kita yang harus membayar. Apabila kita diundang oleh nasabah yang ingin memberikan proyek kepada perusahaan kita, maka sebaiknya kita yang mengajukan diri untuk membayar. Apabila Anda mengundang makan, Anda yang harus membayar. Pria tidak harus membayari wanita, bisa membayar sendiri-sendiri atau bergantian mentraktir. Elemen komunikasi terdiri dari 7% verbal, yaitu konsisten, jelas dan fokus, 38% vokal, yaitu intonasi, nada suara, tempo, dan volume. 55% visual, yaitu ekspresi wajah, sikap tubuh, gerakan tangan, penampilan dan tatapan mata. Ada beberapa killer words atau kata-kata yang tidak boleh diucapkan, dan magic words adalah kata-kata yang boleh diucapkan. Perilaku komunikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, tidak ada penghargaan terhadap diri sendiri. Yang ada di pikirannya adalah I'm not okay, you are okay. Yang kedua, assertive, yaitu menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang ada di pikirannya adalah I'm okay, you are okay. Yang ketiga, agresif, tidak menghargai orang lain. Yang ada di pikirannya adalah I'm okay, you are not okay. Komunikasi asertif mengedepankan cara pandang dalam mengemukakan pendapat dan perasaan tanpa memaksakan kehendak dan melanggar hak orang lain. Tips untuk menjadi asertif yaitu: yang pertama, kembangkan kepercayaan diri. Yang kedua, belajar mengekspresikan perasaan. Yang ketiga, tekun. Yang keempat, pahami dan sadari apa hak pribadi dan hak orang lain. Yang kelima, belajar mengatakan tidak dengan tegas tapi sopan. Yang keenam, memperhatikan aspek verbal dan non-verbal. Bersikap asertif sangat penting ketika kita menghadapi komplain dari nasabah, karena hal tersebut mempengaruhi bagaimana cara pandang nasabah terhadap